Yo my friend, balik lagi dengan gua Bang Tama 13 Div. Ayo ucing lagi kawin coy. Di film Evil Dead Rise, sepertinya film ini bukan kelanjutan dari film sebelumnya, namun film ini dibuat ulang dengan sedikit berbeda, namun tetap sama. Bingung kan? Sarwa liar. Film ini kembali menceritakan tentang kitab Naturum Demento atau kitab kematian yang melepas iblis jahat ke dunia manusia. Daripada makin penasarin, langsung aja kita bahas ke alur filmnya. Gaskeun barudak. Tapi sebelum digaskan, gua mohon dukungannya buat lo yang baru gabung untuk di subscribe channel gua. Itu yang membuat gua semangat. Aduh, subscribe. Di awal film kita akan diperlihatkan kedua orang yang sedang ada di danau yang bernama Stephanie dan Caleb. Mereka di sana sedang menikmati liburan akhir pekannya dan mereka tidak hanya berdua. Ada satu teman wanitanya bernama Jessica yang sedang sakit di kamar kabin tempat mereka beristirahat. Stephanie ini adalah saudara Jessica, sedangkan Caleb adalah pacarnya Jessica. Aku siapa? Teing. Kemudian Stephanie kembali ke kabin untuk mengecek kondisi saudaranya itu. Dan di sana terlihat Jessica masih tertidur karena Stephanie merasa kasihan. Dia pun menemani Jessica sambil membaca buku horor. Tidak lama kemudian si Jessica tiba-tiba duduk di atas kasur dan yang lebih anehnya lagi, Jessica bisa membaca buku yang dipegang Stephanie tanpa melihatnya. Di sini Stephanie mulai merasakan takut dengan kejadian itu, tapi Jessica malah terjatuh dari kasurnya dan ongkek-ongkek boboroloan. Ketika Stephanie mendekatinya, tiba-tiba Who's the brainless meat? lalu Stephanie kembali ke danau untuk menemui Caleb dengan keadaan kulit kepalanya yang sudah terlepas. Tanpa disadari, Jessica pun pergi ke danau untuk mengambil drone milik Caleb dan menghantamkan drone itu ke mukanya. Di sana Caleb kebingungan dengan kejadian ini namun berusaha menolong Jessica yang sedang tenggelam. Tapi Caleb pun malah ikut menjadi korban. Scene berpindah ke 1 hari sebelum kejadian di awal film tadi. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama Betty. Beth merupakan groovis di salah satu band favoritnya. Si Beth ini terlihat sedang berada di dalam toilet untuk memastikan kehamilannya dengan tes pack dan ternyata hasilnya positif. Karena Beth seorang groovis, tentu saja dia akan melakukan apa saja untuk band favoritnya termasuk berhubungan intim. Berpindah dari Beth, kita akan berfokus dengan seorang wanita bernama Ellie. Dia merupakan seorang janda dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Bridget, yang kedua Dani, dan yang terakhir adalah Casey. Ellie dan ketiga anaknya hidup bahagia di sebuah apartemen dan tidak lama setelah ini bel pintu berbunyi dan ternyata yang datang adalah Betty. Dan Betty ini adalah adiknya Ellie. Beth mengatakan bel di lantai bawah sepertinya tidak berfungsi. Lalu Ellie menjawab dia akan segera pindah dari gedung ini karena semua fasilitas di sini sudah mulai rusak. Jadi Ellie dan anak-anaknya memutuskan akan pindah ke tempat baru yang lebih bagus. Singkat cerita, malam harinya lalu Ellie menyuruh anak-anak pergi keluar untuk membeli cireng, aci digoreng untuk cemilan malam ini. Ketika anak-anak sudah pergi, Beth bertanya kepada Ellie, kemana suaminya Ellie? Ellie pun menjelaskan kalau suaminya sudah lama pergi meninggalkannya. Ellie sempat menelepon Beth namun sudah beberapa kali pun Beth tidak menanggapi telepon dari Ellie. Tapi Ellie percaya dengan ayah anak-anak karena dia masih membayar tunjangan mereka dan itu sama saja dia mengurusnya dari jarak jauh. Di toilet, Beth baru saja membaca pesan 2 bulan yang lalu dari Ellie yang dimana ia meminta untuk datang dan membantu Ellie dengan suaminya yang akan berpisah. Nah, atau siate Betty menikah tidak pisannya. Di situ Beth merasa bersalah tapi Ellie tidak marah karena Ellie sendiri tahu jika Beth juga dalam masalah. Hey, Bessie Boo. What's going on with you, Beth? Singkat cerita, anak-anak sudah pulang membeli cireng. Ketika anak-anak berada di parkiran gedung apartemen, ujug-ujug terjadi gempa.
was intense. Dan ketika semua getaran tak lagi ada, Dani menemukan sebuah lubang yang diakibatkan dari reruntuhan bangunan karena gempa tadi. Si Dani pun mulai penasaran dan mulai masuk turun ke dalamnya. Dani membongkar apapun yang ada di sana dan berharap ada uang yang tertinggal di sekitar. Tapi ia malah menemukan beberapa surat tua lengkap dengan foto pendeta yang sedang memegang sebuah buku. Di sana juga dia menemukan kepingan Finley atau piringan hitam dan langsung Dani simpan di dalam tasnya. Di ruangan berbeda, Dani menemukan lagi satu peti lengkap dengan jimat salib yang bergantungan, mungkin untuk melindungi peti itu, dan di dalamnya Dani menemukan lagi bungkusan kain. Ketika Dani membuka kain bungkusannya, ternyata berisikan buku yang kita bahas di awal tadi, buku Naturum Demento atau Kitab Kematian. Berpindah ke Ellie, dia menjadi panik karena anak-anak masih berada di luar. Dia pun meminta tolong kepada tetangganya yang bernama Gabe untuk membantu mencarikan anak-anaknya. Di tengah kepanikan sang ibu, ternyata anak-anak sudah kembali menggunakan lift. Alhamdulillahirabbil alamin. Is that them? Kemudian di dalam kamar, Dani ingin mengajak Bridget membuka buku yang tadi ia temukan karena terlihat sangat antik. Dani pun berencana akan menjualnya karena dia tahu kondisi di situasi ini perekonomian sang ibu sedang down. Tidak lama kemudian, Dani mencoba membuka buku itu tapi jarinya tertusuk duri yang mirip dengan taring. Buku itu langsung menyerap tetesan darah dari jarinya Dani. Buku itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam buku itu terdapat gambar-gambar iblis yang sangat mengerikan. Bridget yang mulai parno dengan buku itu langsung menutupnya dengan rasa takut dan dia menyuruh Dani mengembalikannya ke tempat dia temukan. Tentu saja Dani tidak mendengar omongan Bridget. Dani malah mengambil piringan hitam tadi dan mulai memutarnya dengan alat DJ-nya. Yo, if you like this. Anjay. Dan kita akan mendengarkan suara pendeta bernama Marcus Littleton. Dia adalah salah satu pengurus perpustakaan di Katedral Santo Patrick. I am Father Marcus Littleton. It's inked in blood. Di dalam kaset itu terdengar dia mengundang para pendeta untuk menyaksikan pembukaan artefak unik yang bernama Naturum Demento atau Kitab Kematian. Dia menjelaskan sampul buku itu terbuat dari daging dan kulit manusia yang telah diawetkan dan bagian dalamnya dilukis dan ditulis menggunakan tinta darah. Di sana terdengar banyak sekali kericuhan dan orang yang menolak dengan penjelasan pendeta itu. Bahkan orang-orang di sana meminta buku itu untuk segera dihancurkan. Setelah rekaman pertama selesai, lalu terdapat rekaman berbeda pada piringan hitam lainnya karena sebelumnya banyak orang yang menolak buku itu untuk dipelajari. Maka orang yang bernama Canon Damian dan Pastor Hugo Cortez, mereka secara diam-diam membaca tulisan yang ada di dalam buku kematian itu. Dia juga mengatakan di setiap halaman buku ini terdapat beberapa ritual dan mantra kuno yang memungkinkan bisa terkoneksi dengan iblis yang ada di neraka. Kemudian mereka mulai membacakan mantra di dalam buku itu saat Dani akan menghentikan rekaman mantra itu. Tapi anehnya rekaman itu terus berputar dan tidak dapat dihentikan. Lalu buku kematian itu terbuka dengan sendirinya dan pada halaman pertama kita diperlihatkan gambar seorang wanita berwajah iblis. Lalu Ellie yang sedang berada di dalam lift mulai merasakan hal mengerikan. Dia mendengar bisikan suara-suara aneh dan tidak lama setelah itu iblis berhasil merasuki tubuh Ellie. Di
sisi lain, Beth dan anak-anak mulai keheranan karena hanya lampu di rumahnya saja yang mati. Tidak lama setelahnya, Ellie yang sudah kerasukan iblis kembali ke apartemen tanpa berkata sedikit pun. Dan Ellie langsung pergi ke dapur untuk memasak telur, tapi sangat berantakan. Seisi rumah mulai kebingungan dengan tingkah Ellie yang aneh. Ellie sempat tersadar dan berkata bahwa ada sesuatu di dalam dirinya dan meminta Beth untuk menjaga anak-anaknya. Don't let it take my babies. Setelah itu Ellie pun terjatuh pingsan dengan sigap Dani dan Beth membawa Ellie untuk pergi ke puskesmas. Sementara kedua anaknya menunggu di apartemen. Ketika mereka akan keluar, ternyata lift tersebut rusak dan mereka memutuskan untuk pergi lewat tangga darurat. Namun akses tangga tersebut roboh karena gempa tadi. Lalu mereka kembali membawa Ellie masuk ke apartemen dan Beth meminta bantuan tetangga Ellie, yaitu Gabe dan Pak Fonda. Di sini Beth menceritakan semua yang sudah terjadi dan mereka menganggap Ellie ini sudah meninggal dunia. Lalu Gabe mengajak mereka untuk mendoakan Ellie agar dia pergi dengan damai. Di sana Gabe baru teringat kalau masih ada tangga darurat di sisi utara gedung ini. Dengan harapan mereka bisa keluar dan mencari pertolongan. Tapi untuk menuju ke sana mereka harus melewati kamar yang dikenal sangat terkutuk dan mereka harus membuka paksa karena kamar itu terkunci. Beth masih menemani jasad Ellie sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba Beth rewas dengan pesan suara yang pernah dikirim Ellie ke HP-nya. Di pesan suara itu Ellie meminta tolong kepada Beth karena rohnya kini sedang terpanggang kepanasan. Mungkinkah sekarang roh Ellie sedang dikurung di neraka? Mom? She's alive? Lalu tiba-tiba Ellie kembali bangkit yang membuat Beth kebingungan. Saat Beth mendekatinya, dia merasakan tubuh Ellie sangat panas. Lalu Beth dan anak-anak memasukkan Ellie ke dalam bak mandi dan karena sangat panasnya tubuh Ellie, air di bak mandinya pun ikut mendidih. Sekarang kita tahu jika roh Ellie dikurung di neraka dan tubuhnya sudah dirasuki oleh iblis jahat. Lalu Ellie berteriak sangat kencang sampai membuat semua kaca di area itu retak. Dan Ellie yang sekarang sudah menjadi iblis akan menyerang mereka semua. Di sini Ellie berhasil melukai Bridget, tapi Dani tidak tinggal diam dan langsung menghantamkan kursi itu ke ibunya yang sudah dirasuki iblis. Lalu Ellie menggunakan permainan Inimanimo untuk memilih siapa yang pertama kali akan dia serang. Dan pilihan pertamanya jatuh kepada anaknya yang paling kecil. Namun dalam waktu yang bersamaan Gabe datang ke sana, tapi Ellie yang lapar akan darah langsung menyerang Gabe hingga tersungkur keluar apartemen lalu mencongkel bola matanya. Tak hanya Gabe, tetangga yang ada di sana pun ikut diserang oleh Ellie. Kesempatan ini tentu tidak Beth sia-siakan. Dia langsung menutup pintu apartemen agar Ellie tidak bisa masuk lagi ke dalamnya. Gandeng ngata motornya. Ketika semua hening, Beth mengintip situasi di luar dari lubang pintu. Tapi di situ, Ellie masih sangat brutal mengejar anak kecil yang lari ketakutan. Tapi pada akhirnya anak kecil itu juga meninggoy. Pak Fonda yang muak dengan kejadian ini datang dan menembakkan senapan ke Ellie. Tapi masih sama saja, pada akhirnya Pak Fonda juga ikut meninggoy. Setelah kejadian mencekam ini, Bridget merasa ibu mereka sekarang mirip seperti salah satu gambar iblis yang ada di buku kuno yang Dani ambil. Bridget tentu marah kepada Dani, tapi Dani yang tersudut mengelak dengan semua kesalahannya. Di tengah pertikaian ini, Beth melerai mereka untuk tidak saling menyalahkan. Dani yang mulai merasa bersalah ingin menunjukkan sesuatu kepada Beth. Akhirnya, ia memberitahu buku dan piringan hitam terkutuk itu kepada Beth. Dani berkata piringan hitam
itu berisikan suara mantra yang dibacakan oleh seorang pendeta yang tidak sengaja Dani putar hingga kekacauan ini terjadi. Lalu tiba-tiba buku terkutuk itu terbuka kembali dan kita diperlihatkan seorang wanita mengeluarkan tentakel dan cairan hitam dari mulutnya. Karena tadi pipi Bridget terluka oleh Ellie, maka sekarang Bridget yang akan menjadi bagian dari iblis di buku itu. Bridget yang terkena kutukan itu mulai mengeluarkan cairan hitam dari mulut, hidung, dan matanya. Di sisi lain, Cassie mendengar Ellie yang sedang bernyanyi dan saat itu Cassie merasa ibunya kini sudah kembali baik. Saat Cassie terbujuk rayuan Ellie, lalu dia membukakan pintu dan tiba-tiba Dani dan Beth ruas karena mendengar suara Cassie menjerit di ruang tengah. Mereka pun langsung datang untuk menyelamatkan Cassie. Di waktu yang bersamaan terdengar suara di dapur, lalu Beth memeriksanya ke sana. Ternyata di sana sudah ada Bridget yang sedang nongki di atas meja dapur. Ketika Beth membalikan badannya, Beth merasa terkejut karena Bridget sekarang sudah menjadi bagian dari iblis yang ada di dalam buku kematian itu. Beth yang akan lari, tapi sayangnya Soledad sehingga kesempatan itu digunakan Bridget untuk melukainya dengan parutan. Saat Beth tak berdaya, kemudian Bridget mengejar Dani yang lari masuk ke kamarnya. Karena di sana terlihat ada Cassie, tanpa basa-basi, Bridget langsung menyerang Cassie. Namun ketika Bridget menyerang, dia malah tertusuk tongkat yang dipegang oleh Cassie. Lalu dirasa Bridget sudah meninggoy, Dani langsung membungkus dan mengikatnya dengan tali untuk berjaga-jaga. Lalu di saat kengerian ini mulai mereda, ingin mendengarkan isi suara yang ada di piringan hitam yang ditemukan oleh Dani. Tapi Dani menolak karena takut akan ada lebih banyak lagi iblis yang bangkit dan masuk ke dimensi manusia. Beth yang merasa pededet dengan keyakinannya tetap bersikeras ingin mendengarkan dengan harapan ada jalan keluar untuk menghentikan semua kutukan itu. Lalu Beth membekali Dani dengan pisau untuk berjaga-jaga di luar, sedangkan Beth akan mendengarkan rekaman itu sendirian. Di sini Beth sedikit pintar karena dia menggunakan headset, jadi jika ada mantra-mantra lain yang diucapkan hanya dia saja yang bisa mendengarkannya. Beth langsung memutar piringan hitam itu di bagian akhir agar mantra-mantra sebelumnya tidak lagi terdengar yang mengakibatkan kebangkitan iblis di neraka tertarik lagi ke dunia. Rekaman itu menyebutkan bahwa pendeta itu mengingatkan kepada siapapun yang menemukan buku terkutuk itu agar segera dimusnahkan dan dikubur dalam-dalam. Lalu di situ juga terdengar para pendeta yang ketakutan akibat kutukan dari buku itu yang sangat cepat menyebar. Di sana para pendeta tidak bisa menghentikan para iblis. Dengan segala cara mereka coba, tetap saja iblis itu malah bangkit kembali menjadi lebih kuat, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah run. Di sisi lain, Ellie berhasil menemukan cara masuk ke dalam apartemen melalui terowongan ventilasi. Lalu Dani dan Cassie mendengar ada orang berjalan di atas terowongan ventilasi itu. Cassie menganggap itu suara kucing Pak Ponda, tapi si Dani mencurigai suara itu yang tidak terdengar seperti langkah kucing. Dan Dani yang merasa ada kejanggalan lalu segera memanggil Beth di kamarnya. Ketika Dani akan membuka pintu kamarnya, ternyata Bridget telah bangkit kembali dan menyerangnya. Sementara Beth yang sedang asik mendengarkan MP3 dangdutan tidak menyadari kedatangan Ellie sudah berada di belakangnya. Lalu Beth dihempas keluar oleh Ellie dan menemukan Dani yang sekarat akibat serangan Bridget yang mengakibatkan Dani juga meninggoy. Ellie berhasil menangkap Beth dan di sini si iblis menyadari jika Beth sedang mengandung. Tapi Beth berhasil selamat berkat gunting yang disorodotkan oleh Cassie. Ellie pun pingsan sejenak. Ayah jurik pingsannya. Anjay. Two souls.
Tanpa basa-basi, Beth membawa Casey lari meninggalkan apartemen itu. Namun di sana, Beth sangat ruas melihat seluruh penghuni di apartemen itu sudah tewas akibat serangan Ellie. Kemudian Beth mengambil senapan Pak Fonda untuk menghancurkan gembok pintu yang dimana di situ ada akses tangga darurat jalan satu-satunya keluar dari apartemen ini. Namun ketika Beth akan menembak gemboknya, tiba-tiba Beth menembak Ellie yang akan menyerangnya. Saat Ellie tak berdaya, lalu Ellie membangkitkan semua orang-orang yang telah diserangnya. Dan dengan cepat, Beth membawa Casey masuk ke dalam lift yang telah rusak. Namun ternyata ada kunci mobil yang terselip di pintu itu. Dan mereka pun berhasil masuk ke dalam lift itu. Namun di sini kengerian sesungguhnya yang akan terjadi. Di mana mereka berdua sekarang diteror dengan darah yang tiba-tiba ngagolontor dari setiap celah di dalam lift, dan itulah yang akan menenggelamkan mereka berdua. Namun karena beban maksimal di dalam lift mengakibatkan lift itu terjatuh dan menghamburkan seisi di dalamnya. Di sisi lain, para iblis menyatukan semua kekuatannya menjadi Raja Iblis yang bernama Iblis Kopet. Kemudian iblis itu mengejar Beth melalui lubang ventilasi yang ada di dalam lift. Mereka berdua berhasil bangun dan lari dari kejaran sang iblis dan langsung menuju ke parkiran untuk mencari mobil. Setelah mereka menemukannya, tanah atu bana menyelap. It's coming. Disinilah ketegangan akan semakin terlihat di mana si iblis sedang mencari-cari Beth dan Casey, dan Beth juga mencari kesempatan harus berlari cepat melalui pintu garasi yang akan segera tertutup. Namun saat kesempatan itu akan dilakukan, si iblis tidak lengah dan langsung menarik kakinya Casey yang membuat Beth harus masuk kembali dan melawan iblis itu. Si iblis yang bersenjatakan gergaji mesin akan memotong bagian kepala Casey yang kemudian akan disatukan ke dalam tubuh iblis itu. Tapi untungnya Beth segera menembak iblis itu yang membuatnya semakin kesal dan melemparkan gergaji itu kepada Beth. Tapi Beth selamat dan mengambil alih gergaji mesin itu. Come get some. Di saat ketegangan terjadi, Beth menyuruh Casey menyalakan mesin penggiling sampah yang ada di parkiran itu. Dan tanpa ina-inu, Beth langsung mendorong iblis itu ke penggilingan sampah dengan gergaji mesinnya. Perlahan tapi pasti tubuh para iblis itu mulai hancur yang hanya menyisakan kepala Ellie saja. Dan itu pun dia hancurkan lagi oleh Beth dengan menendangnya ke penggilingan sampah. Pada akhirnya, Beth berhasil meleburkan para iblis itu menjadi bubuk ranginang. Lalu, mereka berdua pergi untuk mencari kontrakan baru. Tapi yang jelas ini belum berakhir. Di keesokan harinya, di apartemen itu terlihat si Jessica yang kesurupan di awal film tadi baru saja keluar dari kamarnya. Jessica juga ternyata satu apartemen dengan Ellie, tetapi Jessica berada di atasnya dan Ellie berada di bawahnya. Aku tengah-tengah dong biar anget. Karena mungkin si Jessica terlelap akibat mabuk, dia tidak menyadari bahwa adanya keributan tadi malam. Lalu dia berencana mengajak Stephanie sepupunya itu pergi berlibur ke kabin pacarnya yang kita lihat di awal film tadi. Ketika Jessica sudah masuk ke dalam mobilnya, dia baru tersadar dari spion mobilnya terlihat banyak sekali ceceran darah dan daging berserakan. Dan tiba-tiba tamat. Salah satu film horor yang menjadi favorit saya ini selalu membuat para penontonnya merasakan hal mengerikan, namun entah kenapa ketegangan maksimal saya lebih dapatkan di Evil Dead sebelumnya. Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komen di kolom komentar dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di next video. Wassalam.